Sejumlah negara barat secara resmi mengakui negara Palestina. Di tengah pengakuan dunia, Israel justru bersatu melawan. Menurut presiden, oposisi, hingga tokoh moderat Tel Aviv, pengakuan itu justru menguntungkan Hamas. Hamas mengklaim keputusan Barat sebagai kemenangan mereka. Kini, Netanyahu berada di persimpangan jalan untuk aneksasi atau merelakan kehilangan dukungan. Lantas, seperti apa dampak keputusan Barat dan Netanyahu terhadap Timur Tengah? Simak selengkapnya dalam video berikut. Minggu 20 September 2025, Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal secara resmi mengakui negara Palestina. Para pemimpin negara-negara tersebut menilai pengakuan mereka bertujuan mendorong solusi dua negara dan melemahkan Hamas. Menteri Luar Negeri Portugal Paulo Rangel mengatakan, Portugal menganjurkan solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan perdamaian yang adil dan abadi. Menurut Paulo, Hamas tidak bisa memiliki kendala apapun di Gaza maupun di luarnya. Ia juga menuntut pembebasan sandera di jalur Gaza. Menurut Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, pengakuan negaranya merupakan bagian dari rencana praktis untuk menyatukan rakyat di balik visi bersama dan serangkaian langkah, termasuk reformasi otoritas Palestina, gencatan senjata menuju solusi dua negara. Hamas menilai pengakuan negara-negara itu sebagai kemenangan bagi mereka. Pejabat senior Hamas Mahmoud Mardawi mengaitkan pengakuan yang didapat Palestina dengan apa yang terjadi pada 7 Oktober 2023. Menurut Mardawi, pengakuan itu menjadi berkat pengorbanan besar yang dilakukan oleh warga Palestina khususnya di Gaza. Kontroversi mencuat di balik pengakuan para pemimpin Barat. Pasalnya, Inggris dan negara lain tidak memberikan syarat khusus kepada Palestina sebelum pengakuan dilakukan. Tindakan Barat dinilai melanggar perjanjian Oslo II tahun 1995 yang dengan jelas menyatakan tidak ada pihak yang boleh memulai atau mengambil langkah apapun yang akan mengubah status tepi barat dan jalur Gaza sambil menunggu hasil negosiasi status permanen. Tidak ada konsesi apapun dari Palestina selain surat pernyataan dari Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron. Peneliti senior di American Enterprise Institute Daniel Pletka mengatakan, pengakuan negara Palestina palsu menyingkapkan masalah sebenarnya terkait isu Palestina. Menariknya, politik Israel yang biasanya terbelah, kini mereka bersatu melawan keputusan Barat. Pemimpin oposisi Yair Lapid mengatakan, pengakuan itu sebagai langkah berbahaya dan imbalan atas teror. Ketua Partai Demokrat sayap kiri Yair Golan mengatakan, pengakuan Barat destruktif dan sangat merugikan. Menurut Presiden Israel Isaac Herzog, keputusan Barat tidak akan membantu satupun warga Palestina. Pengakuan negara Palestina juga tidak akan membantu pembebasan sandera dan penyelesaian apapun antara Israel dan Palestina. Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben-Gvir mengatakan tindakan Barat sebagai hadiah bagi teroris pembunuh. Forum Sandera dan Keluarga Hilang juga menuding Barat menutup mata terhadap sisa sandera yang masih ditawan Hamas. Di tengah meningkatnya pengakuan negara Palestina, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu diambang dilema. Netanyahu mendapat dukungan politik untuk menanggapi pengakuan negara Palestina dengan berbagai cara. Dalam koalisinya, aneksasi menjadi hal yang paling sering digaungkan. Namun, langkah ini akan membawa resiko serius. Kegagalan melakukan langkah aneksasi akan semakin mengecewakan kubu sayap kanan yang belum mampu mewujudkan impian mereka untuk memukimkan kembali jalur Gaza atau memfasilitasi emigrasi massal warga Gaza. Jika Netanyahu tak mengambil langkah aneksasi, maka ia harus bersiap melihat koalisinya runtuh. Di samping itu,
Upaya aneksasi juga akan memicu amarah negara Arab yang masih membara sebab serangan Israel di Doha, Qatar sebelumnya. Di mata pemerintahan Trump, aneksasi menjadi langkah serampangan oleh pemerintah Israel. Sejumlah pihak berharap Washington untuk menyelamatkan kebijakan Israel setelah berulang kali membuat marah sekutu alami Amerika Serikat di kawasan itu melalui serangkaian kebijakan agresif. Netanyahu dinilai menyadari dirinya sedang berada dalam kondisi genting. Ia berjanji akan memberikan tanggapan, namun hal itu akan dilakukan usai ia bertemu Trump minggu depan di Washington. Pengakuan negara Palestina bukan hanya masalah sederhana. Hal itu bisa menjadi titik balik yang menentukan nasib Netanyahu dan arah konflik Israel-Palestina ke depannya. Perdana Menteri Israel ini berada dalam posisi diplomatis, akankah mengambil langkah aneksasi atau justru kompromi? Apapun pilihan yang diambil Netanyahu, pastinya ia akan kehilangan sesuatu. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.